Dan perjalanan izin itu tidak mudah juga begitu yang kita lakukan, dan ya mungkin lengkap ya, begitu. Sebelum pendirian pun sudah ada tanda tangan oleh, artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sampai keluar izin. Setelah keluar izin pun juga sudah terus bersilaturahmi dengan semua pihak yang itu. Kami secara kebetulan sudah diangkat dan dipercaya oleh pemerintah sebagai Ketua RW 10 yang secara domisili berdekatan sekali. Dan yang saya bawa ini, yang saya undang ini 4 RT Pak. 4 RT yang memang masuk ke dalam area dampak secara fisik itu. Area dampak baik secara lingkungan maupun secara sosial. RT Bapak Ketua RT dan IKM akan menanyakan kenapa menolak. Kalau dia itu di RT berapa? RT secara de facto ada RT 5 Pak. Secara administrasi kewilayahan di RT 3. Jadi RT 5 dan RT 3 sudah ada Pak. Dan kenapa menolak? Mungkin dari para ketua RT menjelaskan apa-apa sebab-sebab warga-warga yang menolak. Secara kebetulan bukan warga yang membongkar, tapi dan yang sendiri, ini asli yang membongkar. Kenapa saya menolak? Karena memang terus terang saja RW 10 sudah bulat menolak akan ajarannya. Masjid dijadikan tempat sarananya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin silakan secara de facto-nya RT 5 Pak. Silakan Pak Alek menyampaikan. Saya kenalkan dulu Pak, nama saya Alek Pak. Saya Ketua RT 5 RW 10. Sebenarnya lokasi Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu secara de facto ada di RT 5 RW 10. Berhubung alamatnya itu dirubah karena dia udah tahu belakang bahwa kita tidak akan menyetujui untuk renovasi atau pembangunan ulang. Jadi sebenarnya pas mau bangun itu masyarakat tahu bahwa itu akan dibangun oleh Ustadz Yahya Jawas. Tahu. Dan sebelumnya sebenarnya menolak kan? Menolak. Nah, yang pertama kali menolak itu ketua RW kan almarhum siapa Pak Martono. Dia yang turun lapangan langsung itu. Adanya di RT 2. Nah, di tahun 2001 itu sebenarnya dari tahun 2001 sampai 2016 itu yang rame mereka sebarkan di medsos itu tuh seolah-olah tidak ada konflik. Itu tidak benar fakta itu Pak. Dan perjalanan izin itu tidak mudah juga begitu yang kita lakukan, dan ya mungkin lengkap ya, begitu. Sebelum pendirian pun sudah ada tanda tangan oleh, artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sampai keluar izin. Itu sebenarnya dari tahun 2001 sampai 2016 itu yang rame mereka sebarkan di medsos itu tuh seolah-olah tidak ada konflik Pak. Jadi dari mulainya berdiri masjid itu, pertama kami sebagai warga di situ, penduduk di situ, kami tidak pernah memakai masjid itu Pak, tidak pernah. Nah, baik dari ini yang batu kami numpang untuk pemotongan hewan kurban, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Batu kami numpang untuk pemotongan hewan kurban, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Terus kami lagi mau mengadakan pengajian ibu-ibu, boleh, tapi dengan catatan ustazahnya nggak boleh di luar dari dia. Mengadakan pengajian ibu-ibu, tapi dengan catatan ustazahnya nggak boleh di luar dari dia. Saya sendiri sempat menghadap ke pengurus itu tuh mau menyolatkan jenazah saudara saya yang ada di KMI meninggalnya, karena itu mau dibawa ke Palembang waktu itu. Boleh nggak ini numpang singgah dulu dan disolatkan di situ? Oh nggak boleh, itu masjid, tempat suci. Itu jawaban mereka. Jadi numpang singgah dulu dan disolatkan di situ. Oh nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya jadi ketua RT, saya sempat menjadi koordinator seperti yang disampaikan oleh Pak Alek. Nah,
memang membuat saya jadi ya, sebagai bagian keamanan itu pasti resah gitu. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Yang sempat saya jadi sakit hati juga waktu itu karena ada warga saya ada yang meninggal. Saya sudah berdiri di masjid itu menunggu mereka. Kok nggak lewat-lewat? Ternyata tidak diperbolehkan di situ. Tidak dulu. Itu langsung saya sendiri. Saya ingin ikut menyolati mayat kan, tapi nggak bisa. Lalu tidak diperbolehkan. Saya salah di situ. Dianggap aneh aja, beda dengan itu. Yang inilah begitu segala. Saya salah di situ. Dianggap aneh aja, beda dengan itu. Yang inilah begitu segala. Menyesali banget. Itu hal yang sangat saya sesali karena masjid itu kan tempat ibadah. Tempat ibadah. Jadi kita semoga sampai begitu. Yang saya itu juga siarnya itu dengan ini murni gerakan masyarakat yang tidak merasa nyaman dengan situasi yang terjadi di tengah komunitas yang mereka miliki. Dia datang orang mana-mana, ya Pak RT, Pak RW, yang tidak lulus spek teknis itu bisa keluar di mohon maaf. Apalagi misalnya, betulkah di situ butuh masjid? Karena kalau dilihat dari kacamata topografi masyarakatnya, itu masyarakat usahawan, daerah ruko, daerah komersil. Jadi jamaah dari mana yang datang ke situ? Artinya bahwa bisa terbantahkan kebutuhan masyarakat sekitar itu. Karena sudah ada masjid dan masyarakat merasa terganggu, kan aneh. Jadi kalau saya tidak ingin mengatakan itu masjid, tetapi rumah ibadah saja, sesuai dengan kerangka dan bahasa dari undang-undang. Kepengurusan DKM itu adalah campuran dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Kita boleh berdiri masjid itu, tapi mereka nggak mau. Bahkan kita tawarkan tokoh sekelas Pak Gidi untuk jadi DKM-nya, mereka nggak mau. Kita pernah tawarkan. Ketiga, kita sempat juga menawarkan relokasi itu dibeli oleh Pemkot. Dibeli oleh Pemkot supaya juga, karena gini Pak Ketua, tanah itu bukan wakaf, tetapi masih atas nama Al-Ustaz jadi Jawas, masih nama pribadi. Iya. Kan seharusnya ketika akan dijadikan sebagai lokasi tempat umum, ada penyerahan dulu dari pribadi kepada panitia atau yayasan. Itu jadi aset, masih aset pribadi namanya. Nah, kalau aset pribadi, kemudian kita komunikasi dengan orang-orang yang diberikan otoritas oleh Ustaz Yaji, Ketua FKUB, kemudian yang lain-lain berkomunikasi. Kita selalu berkomunikasi dengan pengacaranya. Tidak bisa ketemu orangnya. Atas amanah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, amanah ini dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, agar MUI melakukan sebuah pola mediasi dengan Al-Ustaz Yaji Jawas. Kita undang 3 kali, Ustaz Yaji tidak hadir ke MUI. Itu amanah pengadilan sebenarnya. Yang datang terakhir pengacaranya. Kita bilang kita tidak punya urusan dengan pengacara, urusan kita dengan klarifikasi buku manhaj salaf, klarifikasi dengan ajaran yang diberikan oleh Yazid Jawas, tapi tidak pernah hadir. Nah, oleh karenanya dari beberapa yang telah disampaikan pada saat beberapa musyawarah itu, sampai kemudian kita bilang begini, kalau itu rumah ibadah betul-betul dibutuhkan oleh warga umat beragama, betul-betul dibutuhkan, maka pemerintah wajib menyiapkannya. Kalau betul-betul dibutuhkan, MIAH nggak usah bergerak. Pemerintah yang membangun, nggak mau. Kalau memang substansinya pengen bangun masjid, Betul. Kita yang bangunin, pemerintah sudah siap membangunkan. Karena itu amanah undang-undang. Nah, kembali ke pasal 13 ayat 1. Rumah ibadah itu dibutuhkan apa oleh warga masyarakat sekitar. Kalau buat kelompoknya, berarti warga nggak butuh. Jadi buat apa ada rumah ibadah? Jadi kalau kita mengacak ke situ, maka dari 875 masjid tidak ada satupun masjid yang ditolak oleh warga. Tidak ada satupun.
Nah itu ditolak, itu bukan masjid, itu rumah ibadah. Beda, rumah ibadah dan masjid beda. Ya. Jadi dengan MUI Kota Bogor bahwa memang selain ajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yazid juga dinyatakan bermasalah, berdasarkan kategori MUI sudah melanggar kode etik dakwah MUI. Ini di MUI itu ada kode etik dakwah namanya, sehingga sudah melanggar kode etik dakwah MUI. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan antara ajaran Ustadz Yazid Jawas dengan Masjid Imam Ahmad bin Hambal? Dulu sempat ada opsi masjidnya dibangun, Ustadz Yazidnya tidak melakukan kegiatan dakwah di sana karena dinyatakan bermasalah yang juga melanggar kode etik. Ternyata tidak mungkin dilakukan. Tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Adi Sarmili bahwa lahan yang dijadikan pembangunan masjid itu adalah milik pribadi Ustadz Yazid Jawas. Maka dari itu pernah pemerintah Kota Bogor dalam salah satu persidangan itu menang. Ini dasarnya adalah ini. Walaupun akhirnya dibatalkan lagi oleh pengadilan di atasnya karena Ustadz Yazid Jawas ada dalam akte yayasan pendidikan Imam Ahmad bin Hambal. Dan lebih jelas lagi bahwa MB sebelumnya itu atas nama pribadi. Kalau saat ini atas nama yayasan, di MB yang 2001 yang disampaikan oleh Pak Alek tadi itu atas nama pribadi. Itu berdasarkan dokumen yang kami lihat di dokumen yang ada. Kemudian kami dari FKUB Kota Bogor melihat bahwa penanganan yang selanjutnya mungkin dilakukan. Yang pertama yang kami jaga adalah jangan sampai ada korban. Baik itu korban konflik sosial maupun korban masyarakat yang tidak bisa ibadah. Nah, untuk kasus Masjid Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada korban. Artinya sampai hari ini tidak ada warga masyarakat yang tidak bisa ibadah gara-gara nggak ada Masjid Imam Ahmad bin Hambal.